Mentari mulai merunduk, menyapa cakrawala dengan warna jingga yang memukau. Angin senja berbisik lembut di antara dedaunan pohon kelapa yang berderai di tepi pantai. Di atas pasir putih yang halus, duduklah seorang gadis bernama Salsabila. Matanya menatap lautan yang luas membentang hingga ke ufuk. Di tangannya tergenggam sebuah kalung perak sederhana. Liontinnya berbentuk bulan sabit kecil yang berkilau. Ia adalah kenangan terakhirnya bersama Arkan, kekasihnya yang telah pergi setahun yang lalu. Setahun yang lalu, di tempat yang sama, di bawah langit senja yang sama indahnya, Arkan telah berjanji akan selalu mencintainya selamanya. Janji yang terucap lirih, diiringi debur ombak yang tenang. Kini hanya tinggal kenangan yang menyayat hati. Arkan yang selalu ceria dan penuh semangat telah pergi karena kecelakaan yang tragis. Kecelakaan yang hingga kini masih meninggalkan teka-teki di hati Salsabila. Salsabila mengusap kalung perak itu dengan lembut. Bulan sabit kecil itu terasa dingin di kulitnya. Seperti hati Salsabila yang masih membeku karena kesedihan. Dia masih ingat jelas senyum Arkan saat memberikannya kalung itu. Matanya yang berbinar-binar penuh cinta. Arkan selalu mengatakan bahwa bulan sabit itu melambangkan janji mereka. Janji untuk selalu bersama, meskipun badai menerjang. Namun, badai itu datang lebih cepat dari yang mereka duga. Arkan pergi meninggalkan Salsabila dalam kesedihannya yang mendalam. Dia merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Dunia terasa hampa tanpa kehadiran Arkan. Setiap hari terasa seperti siksaan. Setiap malam dipenuhi mimpi buruk tentang kepergian Arkan. Tapi di tengah kesedihannya, Salsabila menemukan kekuatan baru. Dia ingat pesan terakhir Arkan. Jangan pernah menyerah, Salsabila. Aku akan selalu ada untukmu, meskipun aku tidak berada di sisimu. Pesan itu menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk bangkit dari keterpurukan. Salsabila memutuskan untuk melanjutkan mimpinya bersama Arkan. Mereka berdua bercita-cita untuk membuka sebuah kafe kecil di tepi pantai. Tempat mereka bisa menikmati keindahan senja bersama. Kini Salsabila akan mewujudkan mimpi itu sendiri. Dia mulai bekerja keras, belajar mengelola bisnis, dan mencari tempat yang tepat untuk membuka kafe impiannya. Setiap hari, dia datang ke pantai ini, ke tempat di mana dia dan Arkan pernah berjanji. Dia duduk di tepi pantai, menikmati keindahan senja dan merenungkan perjalanan hidupnya. Dia merasa kehadiran Arkan selalu ada di sisinya, membimbingnya, memberinya kekuatan. Suatu senja, saat Salsabila sedang merencanakan desain kafe impiannya, dia melihat seorang pria tua duduk di dekatnya. Pria itu memiliki mata yang tajam dan wajah yang penuh dengan cerita. Mereka mulai berbincang, dan pria tua itu menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan lika-liku. Dari percakapan itu, Salsabila menemukan inspirasi baru untuk kafe impiannya. Akhirnya, kafe kecil itu pun berdiri megah di tepi pantai. Dengan desain yang unik dan suasana yang hangat, kafe itu menjadi tempat yang nyaman bagi banyak orang untuk menikmati keindahan senja dan berbagi cerita. Di setiap sudut kafe, Salsabila meletakkan foto-foto kenangannya bersama Arkan. Dia merasa Arkan selalu ada di sisinya dalam setiap langkahnya.
Di setiap senja, Salsabila duduk di tepi pantai, memandangi kafe impiannya. Dia tersenyum, sebuah senyuman yang penuh dengan cinta dan harapan. Dia tahu bahwa Arkan telah pergi, tetapi janji mereka tetap abadi. Janji di tepian senja itu telah menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk terus melangkah maju, untuk mewujudkan mimpi mereka bersama. Dan di setiap senja yang datang, Salsabila selalu merasakan kehadiran Arkan di sisinya, membimbingnya menuju masa depan yang lebih cerah. Setahun yang lalu, Arkan dan Salsabila berencana untuk menghabiskan liburan akhir pekan di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Mereka berdua sangat menantikan liburan ini, karena Arkan ingin menunjukkan keindahan alam desa tersebut kepada Salsabila. Arkan sendiri sangat gemar mendaki gunung dan menjelajahi tempat-tempat baru. Pada hari Sabtu, mereka berangkat menuju desa tersebut dengan mobil. Perjalanan mereka terasa menyenangkan, diiringi musik dan canda tawa. Namun saat melintasi jalan berkelok-kelok di pegunungan, mobil mereka tiba-tiba hilang kendali dan ban mobil selip di tikungan tajam, membuat mobil terjungkal ke jurang yang dalam. Salsabila mengalami luka ringan, tetapi Arkan terjepit di dalam mobil yang ringsek. Saat itu, cuaca sangat buruk. Hujan deras mengguyur dan kabut tebal menyelimuti pegunungan. Salsabila berusaha keras untuk menyelamatkan Arkan, tetapi dia tidak berhasil. Saat tim penyelamat tiba, Arkan sudah tidak bernyawa. Salsabila sangat terpukul dengan kejadian itu. Dia merasa bersalah karena dia seharusnya bisa mencegah kecelakaan tersebut. Dia juga merasa kehilangan Arkan begitu mendalam karena dia tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Namun ada sesuatu yang terasa janggal di balik kecelakaan tersebut. Seorang saksi mata yang melihat kejadian tersebut mengaku melihat sebuah mobil lain melaju kencang dan menyalip mobil Arkan sesaat sebelum kecelakaan terjadi. Mobil tersebut kemudian menghilang begitu saja. Saksi tersebut tidak bisa memberikan informasi lebih detail tentang mobil tersebut karena kondisi cuaca saat itu sedang buruk. Polisi yang menangani kasus tersebut tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Mereka menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian Arkan, karena dia tidak berhati-hati saat berkendara di jalan yang berkelok-kelok. Namun Salsabila tidak percaya dengan kesimpulan tersebut. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Salsabila memutuskan untuk menyelidiki kecelakaan tersebut sendiri. Dia mencari informasi tentang mobil yang terlihat oleh saksi mata dan menelusuri semua kemungkinan penyebab kecelakaan. Dia bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Arkan, meskipun itu berarti dia harus menghadapi bahaya. Polisi yang menangani kasus ini adalah seorang detektif berpengalaman bernama Pak Budi. Pak Budi dikenal sebagai polisi yang teliti dan tidak mudah menyerah. Dia selalu berusaha untuk mengungkap kebenaran meskipun kasusnya sulit. Saat tiba di lokasi kejadian, Pak Budi langsung melakukan olah TKP. Dia memeriksa kondisi mobil yang ringsek, mengumpulkan bukti-bukti di sekitar lokasi, dan menginterogasi saksi mata. Pak Budi juga melihat kondisi jalan dan cuaca saat kejadian. Pak Budi menemukan beberapa bukti yang menguatkan kesimpulan bahwa kecelakaan terjadi akibat kelalaian Arkan. Kondisi jalan memang berkelok-kelok dan licin karena hujan.
Ban mobil Arkan juga terlihat aus, yang mungkin memengaruhi daya cengkram ban di jalan. Pak Budi juga menginterogasi Salsabila. Salsabila menceritakan kejadian tersebut dengan detail, termasuk tentang mobil yang terlihat menyalip mereka sebelum kecelakaan. Namun Salsabila tidak bisa memberikan informasi lebih detail tentang mobil tersebut karena kondisi cuaca saat itu sedang buruk. Pak Budi kemudian menelusuri informasi tentang mobil yang terlihat oleh Salsabila. Dia meriksa rekaman CCTV di sepanjang jalan yang dilalui Arkan dan Salsabila, tetapi tidak menemukan bukti tentang mobil tersebut. Pak Budi juga memeriksa data kepemilikan mobil di daerah tersebut, tetapi tidak menemukan kecocokan dengan ciri-ciri mobil yang diceritakan Salsabila. Penyelidikan Pak Budi akhirnya menemui kebuntuan. Dia tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Dia juga tidak menemukan bukti yang menguatkan kesaksian Salsabila tentang keberadaan mobil lain. Pak Budi menyimpulkan bahwa kecelakaan tersebut kemungkinan besar terjadi akibat kelalaian Arkan. Meskipun dia masih menyimpan keraguan, dia juga memahami kesedihan Salsabila yang kehilangan kekasihnya. Pak Budi berusaha untuk menghibur Salsabila dan memberikan dukungan kepadanya.